Biasanya monitor dengan panel OLED, apalagi dari merek Samsung, itu nggak mungkin satu kalimat dengan kata-kata murah. Tapi kali ini kita kedatangan monitor dengan panel OLED yang harganya cuma 7 jutaan dan mereknya dari Samsung. Untuk layar yang ini, pengalaman unboxingnya itu nggak terlalu spesial. Seperti biasa sih, kita dikasih kaki dan tiangnya dulu, di mana kelihatan di sini kalau tiangnya itu nggak terlalu tinggi. Lalu kita juga dikasih adapter yang nggak terlalu gede, jadi masih praktis buat ditaruh di tempat kabel management. Dan buat koneksinya, kita juga dikasih kabel DisplayPort 1.4 aja. Lalu buat pemasangan, sayangnya ini tidak toolless, jadi walaupun masang kaki ke tiangnya itu nggak butuh obeng, namun nyangkutin tiang ke panelnya itu tetap butuh. Kalau ada yang bilang bahwa layar ini desainnya basic, mungkin ada benernya juga. Karena monitor ini nggak seperti monitor OLED Samsung lain yang coraknya itu warna silver. Bagian belakangnya ini bercorak hitam, paling dengan logo Odyssey yang lumayan subtle aja. Dan nggak ada RGB ring light yang biasanya ngehiasin bagian belakang layar. Untuk ukuran monitor OLED pun panelnya ini tidak tebal, tapi karena dia nyatu sama prosesor yang di bagian belakangnya, jadinya kerasa kayak tebel. Di bagian stand juga ada motif garis-garisnya untuk menambah kesan elegan di layar ini. Nah, model kakinya ini adalah yang flat, namun dia itu agak naik, jadi berbeda dengan monitor Samsung Odyssey yang lain yang lebih rata. Dan buat kakinya itu besinya hanya ada di bagian tengah, sementara sisanya adalah plastik kopong, dan terasa nggak terlalu solid, jadi agak takut-takut juga kita. Lalu untuk navigasi OSD-nya, dia itu pakai navigasi semacam D-pad gitu, yang dimana kita sih sebenarnya lebih prefer joystick, tapi ya ini lumayan lah ketimbang tombol, dan ini tergantung preferensi orang. Di bagian belakang juga ada sedikit lubang untuk kabel management agar kelihatan lebih rapi. Ngomong-ngomong soal bagian belakang, buat percolokan di sini ada audio combo jack untuk audio pass-through, HDMI 2.1 dan DisplayPort 1.4 buat display, USB yang bisa dipakai hanya untuk service, dan juga power port. Termasuk basic, tapi berarti bisa connect ke dua source sekaligus. Dan di atas juga tetap ada VESA mount buat yang mau pakai monitor ARM. Yang mana sangat kita sarankan karena secara default, ya monitor ini cuma bisa tilt aja. Monitor ini sendiri beresolusi 2K 16:9 atau 2560x1440 dengan refresh rate sampai 180Hz. Kurang lebih sama dengan G5 yang beberapa bulan lalu kita review juga, hanya aja yang bikin spesial ini memakai panel QD OLED Samsung yang harusnya ada di layar yang harganya 10 juta ke atas. Dan sekarang ada di monitor yang harganya itu nggak sampai 8 juta rupiah. Seperti halnya panel QD OLED bikinan Samsung yang lain, dia juga punya warna keungu-unguan atau magenta saat dimatiin. Karena teknologi QD OLED itu sendiri menyinari panelnya itu langsung dari blue light. Ya, bagaimana QD OLED ini bekerja, kita udah pernah jelasin di video review monitor G8 yang akhirnya jadi daily driver kita. Hanya aja QD OLED yang ini agak berbeda sedikit karena memakai teknologi anti-glare yang sama dengan Odyssey G8 yang pernah kita review juga. Jadi ini adalah matte OLED yang jarang banget gua temuin di OLED-OLED yang lain. Jadi kalau dibandingin dengan monitor-monitor OLED yang harganya di bawah 10 juta dari merek lain, jarang banget yang pakai panel anti-glare seperti Samsung ini. Tentunya monitor ini juga udah support dengan 10-bit HDR juga, jadi kalian bisa nikmatin konten HDR yang benar-benar full experience. Layout OSD-nya juga seperti khasnya Samsung Odyssey, jadi desainnya itu ada gimmick-gimmick gaming berwarna biru, ada info black stabilizer, sharpness, adaptive sync, namun nggak ada info refresh rate. Pilihan settingnya juga cukup terbatas, jadi nggak ada settingan response time. Buat pengalaman makainya sendiri ya, saat kita pakai nonton film atau nikmatin YouTube, ya di sini kita dapetin full experience-nya OLED sih, dimana warnanya itu pop out banget dan juga color depth-nya itu luas. Sekalipun buat dipakai ngedit video, ini sudah qualified banget monitornya karena sudah Pantone dan Pantone Skin Tone validated. Walaupun kita nggak menemukan adanya profil sRGB atau DCI-P3 di OSD-nya, jadi hanya ada picture profile graphic, entertain, FPS, RPG ya seperti monitor gaming pada umumnya aja. Kalau dipakai main game AAA, terutama yang warnanya itu pop out, pastinya ini layar bisa bikin gamenya itu lebih imersif, sekaligus lebih cinematic asalkan dipasangkan dengan speaker atau headphone yang benar. Dan yang bikin gue iri adalah matte display-nya yang gak reflektif saat nampilin warna hitam, membuat layar ini tetap ideal di ruangan yang cahayanya terang. Namun saat kita nampilin frame rate rendah, layar ini masih ada blur dan juga kalau kita udah lihat UFO test baru kelihatan kalau FPS rendahnya itu blur banget dan bahkan cukup parah.
Buat game esports FPS, karena gue sendiri nggak terlalu sering main kompetitif, gue nggak merasakan adanya blur yang gimana banget sih saat pakai monitor ini. Dan menurut gue ya 180Hz ini udah cukup banget sih. Tapi kalau kalian mau yang sampai 240Hz, sebenarnya banyak alternatif dari merek lain yang udah menyajikan OLED 240Hz di harga segini. Lalu buat konsumsi dayanya, saat kita main CS2 di ratusan FPS saat brightness full, dia hanya makan sekitar 35 watt aja. Sementara saat bukain Windows yang didominasi warna putih, konsumsinya itu bisa sampai 60 watt. Mengingat ini brightness-nya mentok kanan, seharusnya konsumsi daya di nyatanya itu nggak sebesar ini sih kalau lagi dipakai. Jadi kalau kita lihat dari fitur-fiturnya, kita bisa simpulin bahwa ternyata Odyssey OLED G5-nya si Samsung ini adalah monitor OLED-nya Samsung yang cukup basic. Karena kita lihat dari kaki dan juga tiangnya aja itu bener-bener terbatas banget. Dan juga dia nggak ada speaker dan fitur-fiturnya itu kayak basic banget lah, dari OSD-nya juga kelihatan. Tapi fitur esensial seperti adaptive sync, terus juga response time yang cukup tinggi walaupun nggak bisa di-adjust, dan juga brightness, profil-profil yang bisa diatur juga itu udah cukup oke lah. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa monitor OLED yang sekarang juga udah mulai murah-murah, itu ada beberapa brand yang berani menjual di harga yang sama tapi dengan fitur yang lebih bagus. Contohnya kayak Gigabyte, itu dia punya monitor OLED dengan harga yang kurang lebih sama, tapi udah pakai speaker, ada USB-C, dan juga untuk kakinya itu udah full movement gitu. Jadi ya bisa pivot dan bisa height adjustable juga. ViewSonic itu juga sama. Kita bisa simpulkan kalau ternyata mungkin brand lain juga cukup takut ya pas ngelihat ada Samsung ngeluarin OLED di harga yang murah. Jadinya mereka memberikan nilai plus ke monitornya mereka agar lebih ada selling point-nya gitu dan lebih kompetitif. Nah, tapi sekali lagi kalau kalian memang mau beli monitor ini, gua sangat menyarankan untuk pakai ARM aja di VESA mount-nya, karena ya kakinya itu basic banget dan menurut gue itu agak kependekan. Jadi kalian bisa cari ARM yang harganya mungkin 200-300 ribuan. Sisanya oke, menurut gua monitornya nggak perlu cantik-cantik banget, yang penting gambar yang ditampilin itu cantik. Tapi kalau menurut kalian harga 7 jutaan itu udah worth it nggak sih buat sebuah monitor OLED?